Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan belajarnya pun semangat walaupun lewat jarak jauh. Jadi hari ini kita bakal masuk materi baru, yaitu materi pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, sebenarnya kata pertidaksamaan itu tidak asing, soalnya mungkin waktu SMP juga sudah diajarkan dengan yang namanya pertidaksamaan. Nah, tanda pertidaksamaan bisa dilihat di sini ada dari bagian A sampai bagian D. Nah, di mana bagian A itu disebutnya lebih besar atau lebih dari, itu sama aja tandanya seperti yang di bagian A, dan bagian B itu tandanya lebih besar sama dengan atau lebih dari sama dengan, sama aja tandanya kayak gitu. Yang bagian C itu disebutnya kurang dari atau kecil dari. Nah, itu sama aja, gimana enaknya kita menyebut aja ya. Dan bagian yang D itu kurang dari sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Nah, yang ngebedain materi ini dengan materi yang persamaan nilai mutlak hanya sekedar tandanya aja yang ngebedain ya. Kalau yang tandanya sama dengan, nih yang sampingnya itu berarti materinya persamaan. Jadi hanya cukup membedakan tandanya saja. Kalau tandanya sama dengan berarti itu materi persamaan. Kalau tandanya yang ada lancipnya berarti itu materi pertidaksamaan. Nah, bentuk soal yang ada di pertidaksamaan nilai mutlak ada dari A sampai G. Cuma kalau di garis bawahin A cuma ada dua bentuk yang dasarnya. A sampai D itu bentuk ke-1, D sampai G itu bentuk yang kedua. Kenapa? Karena hanya ngebedakan atau membedakan tanda pertidaksamaannya aja. Dan mohon maaf di sini ada tanda yang harusnya ada sama dengannya. Itu ya. Dan untuk menyelesaikan tipe soal A sampai G di pertidaksamaan nilai mutlak ada sifatnya. Jadi kalian harus mengingat sifatnya. Nah, berikut ini sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Ada 4 sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Ini yang harus kalian ingatkan, soalnya soal pertidaksamaan nilai mutlak bisa dikerjakan dengan menggunakan bantuan sifat pertidaksamaan nilai mutlak ini sendiri. Nah, ada 4. Yang pertama, nilai mutlak X jika lebih dari K, di mana K-nya itu konstanta ya. Maka dapat ditulis X kurang dari min K atau X lebih dari K. Tipe soal yang keduanya atau sifat yang kedua, nilai mutlak X lebih dari sama dengan K, maka dapat ditulis X kurang dari sama dengan min K atau X lebih dari sama dengan K. Sifat yang ketiga, nilai mutlak X kurang dari K, maka dapat ditulis min K kurang dari X kurang dari K. Tapi cara ngebacanya jangan dari sebelah kiri. Coba kalian belajar ngebaca ini itu dari sebelah tengah atau dari tengah, yaitu cara ngebacanya X lebih dari min K, X kurang dari K. Nah, kayak gitu lebih tepatnya. Dan sifat yang keempat, nilai mutlak X kurang dari sama dengan K, maka dapat ditulis X lebih dari sama dengan min X, X kurang dari sama dengan K. Nah, ya mungkin itu sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi lebih lanjutnya kita coba menyelesaikan soal yang berkaitan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini ada 4 soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Langsung saja pada soal yang pertama, yaitu nilai mutlak 2x plus 4 kurang dari sama dengan 1. Alternatif penyelesaiannya, sebelum kalian penyelesaian dimulai atau menyelesaikannya terlebih dahulu, kalian harus ingat kalau nilai mutlak X plus 4 itu sifat ke yang keberapa, atau soal yang satu itu sifat
nomor berapa. Nah, untuk menentukan sifatnya tinggal kalian lihat tanda pertidaksamaannya aja. Tanda pertidaksamaannya di sini itu kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan bisa dilihat. Jadi tinggal kita lihat kalau kurang dari sama dengan itu masuknya sifat keberapa. Nah, di sini sifat keempat yang menyimbolkan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Maka ditulis, yaitu dapat ditulis X lebih dari sama dengan min K, X kurang dari sama dengan K. Kalau kalian bingung K itu yang mana, K itu seperti yang tadi Bapak bilang konstanta. Jadi nih yang bagian ujungnya ini misalnya satu itu sama aja dengan konstanta. Jadi ditulis ulang ya, min K berarti sama aja dengan min 1 kurang dari sama dengan ngikutin sifatnya, sedangkan X nya itu didapat dari dalam nilai mutlak. Jadi apapun yang di dalam nilai mutlak berarti itu sama aja dengan X ya, berarti X nya 2X plus 4 kurang dari sama dengan, nah K nya itu positif berarti 1. Nah kayak gitu. Nah gimana caranya kita menyelesaikan yang bagian tengah ini nih yang di Bapak garis bawahin agar hanya tersisa X tanpa ada angka yang lainnya. Nah caranya itu sama dengan materi persamaan, kalian harus bisa memindahkan. Cuma untuk memindahkan ini, membedakannya harus pindah ke dua ruas. Misalnya nih konstanta plus 4 kan konstantanya, dia itu bakal pindah ruas ke sebelah kanan jadi min, terus plus 4 nya juga pindah ke sebelah kiri jadi min 4. Jadi harus adil kalau pakai sifat keempat ya. Terus berarti karena udah pindah ruas, di tengahnya tinggal tersisa 2X dan hasilnya itu min 4 min 1 kurang dari sama dengan 2X kurang dari sama dengan 1 min 4. Hasilnya min 5 kurang dari sama dengan 2X kurang dari sama dengan min 3 ya. Nah seperti yang tadi Bapak bilang, gimana caranya yang posisi tengah ini hanya tersisa X. Nah berarti masih ada angka 2 kan, masih ingat nggak 2 itu konstanta atau koefisien. Nah karena 2 itu koefisien, maka pindahnya itu ke bawah atau jadi pembagi. Nah pindahnya juga harus adil, sebelah kanan jadi per 2, sebelah kiri juga jadi per 2. Maka hasilnya min 5 per 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 3 per 2, atau bisa ditulis juga min 2,5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 1,5. Nah jangan lupa kalau udah didapat nilai X nya, kalian jangan lupa menuliskan juga jika himpunan himpunan penyelesaiannya adalah min 5 per 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 3 per 2. Itu penyelesaian kalau kita menggunakan sifat yang keempat. Gimana kalau pakai sifat yang ketiga ya, atau tandanya nggak ada sama dengannya? Ingat ya, kalau tandanya ada sama dengannya atau kurang dari sama dengan sampai akhir pun harus ada sama dengannya. Lanjut ke contoh yang nomor 2. Nah kalau kita lihat contoh yang nomor 2 itu, kalian harus tahu dulu ini itu menggunakan sifat yang keberapa. Nah kalau kalian lihat lagi pada slide sebelumnya, kalau ini itu tipe soal bisa diselesaikan dengan sifat ke-1. Kenapa sifat ke-1? Karena di sini tandanya lebih dari ya, bisa dilihat lagi sebelumnya, coba nanti kalau lebih dari itu merupakan sifat ke-1 yang dapat ditulis X kurang dari min K, X kurang dari min K atau X
lebih dari K. Nah, masih ingat tadi udah dijelasin X itu angka yang ada di dalam nilai mutlak. Kalian tulis ulang. Jadi X-nya itu 10X min 4 kurang dari min K. Berarti min K-nya 2. Berarti dari min 2. Ya. Untuk selanjutnya kalian tinggal pindah ruasin aja. Jadi harus pintar-pintar memindah ruaskan. Min 4 pindah ruas jadi plus 4. Hasilnya nanti 10X kurang dari min 2 ditambah 4. Nanti hasilnya 10X kurang dari min 2. Nah, seperti biasa 10-nya ini harus pindah ruas jadi pembagi. Jadi nanti hasilnya X kurang dari min 2 per 10. Atau bisa diperkecil jadi hasilnya X kurang dari min 1 per 5. Nah, itu sudah bagian yang negatif K. Nah, kita lanjutkan pakai yang atau. Di sini juga di sifatnya ada kata atau, berarti dilanjutin dengan kata atau X lebih dari K. Nah, seperti tadi yang udah dijelasin, X-nya itu angka yang di dalam nilai mutlak. Berarti ditulis ulang, 10X min 4 lebih besar 2. 2-nya dari soal. Ingat ya, simbol ini, simbol pertidaksamaan ini yang udah dibulet-buletin kuning itu mengikuti sifat. Kalau di sifatnya di sini dituliskan lebih besar atau lebih dari, ya kalian ikutin lebih dari ya. Nah, oke, dimulai lagi. Seperti biasa, kalau kita mau mencari nilai X berarti harus memindah ruaskan. Tinggal dipindah aja. Min 4 jadi plus 4, berarti hasilnya 10X lebih besar 2 ditambah 4. Dan hasilnya 10X lebih besar dari 6. X lebih dari 10 per 6. Atau lebih besar dari 10 per 6. Dan hasilnya X lebih dari 5 per 3. Nah, ketika udah selesai, jangan lupa juga kalian tulis himpunan penyelesaiannya adalah, ingat ditulis semua ya, jadi jangan hasilnya doang tapi melainkan dari awal, yaitu X kurang dari min 1 per 5 atau X lebih dari 5 per 3. Itu penyelesaian bagian yang nomor 2. Lanjut ke bagian yang nomor 3. Bisa dilihat bedanya sama yang bagian nomor 1 dan bagian nomor 2. Kalau yang nomor 3 ini terdapat 2 nilai mutlak. Otomatis caranya pun agak sedikit berbeda. Tapi ingat, kita patokannya ke sifat. Jadi kalian harus menggunakan sifat keberapa untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan. Nah, di sini tandanya itu lebih dari sama dengan. Jadi kalau kalian lihat lagi, lebih dari sama dengan itu termasuk sifat yang nomor berapa. Nah, di sini udah dikasih penjelasan kalau lebih dari sama dengan itu pakai sifat yang kedua yang dapat ditulis X kurang dari sama dengan min K atau X lebih dari sama dengan K. Nah, X-nya tadi udah dikasih tahu angka yang ada di dalam nilai mutlak, berarti X-nya itu ini 10 min 3X kurang dari sama dengan min K. Berarti K-nya itu angka yang di dalam kurung juga atau angka yang di sebelah kanan. Berarti min dalam kurung X plus 3. Nah, kenapa dikasih dalam kurung? Berarti di sini ada perkalian ya. Untuk menghilangkan kurungnya berarti kalian harus memperkalikan terlebih dahulu. Misalnya nih, di sini ada angka 1. Angka 1 ini harus dikali dengan 10. Hasilnya 10, dan 1 ini dikali dengan min 3X, hasilnya min 3X. Begitu juga dengan yang sebelahnya, di sini ada angka min 1, berarti min 1 dikali X, min 1 dikali plus 3, min 3. Jadi harus dikali semua. Hasilnya 10 min 3X kurang dari sama dengan min X kurang dari 3. Nah, kalau udah berbentuk kayak gini, kalian harus mentukar.
harus mempindah ruaskan ya. Yang pindah ruas itu konstanta sama variabel. Nah, konstantanya itu 10 nih, pindah jadi min 10, dan variabelnya min x pindah jadi plus x. Nanti hasil akhirnya min 3x nya turun atau ditulis ulang, min 3x plus x kurang dari sama dengan min 10 dapat dari pindah ruas tadi dikurangi 3. Jadi hasilnya min 2x kurang dari sama dengan min 13. X kurang dari sama dengan min 13 per min 2. Dari mana min 2? Ini dari koefisien ini. Kalau koefisien pindah ruas itu tidak merubah tanda ya. Ingat, tidak merubah tanda. Jadi nanti hasil akhirnya x lebih dari sama dengan 13 per 2. Kalau kalian tanyakan, Pak, kenapa berubah jadi lebih dari sama dengan? Nah, di sini kalian harus bikin catatan. Kalau materi pada pertidaksamaan, kalau dibagi dengan negatif, tandanya itu berubah. Yang awalnya lebih dari jadi kurang dari, atau sebaliknya yang awalnya kurang dari jadi lebih dari, atau lebih dari jadi kurang dari. Nah, kayak gitu intinya ya. Ini sudah selesai dan lanjut ke bagian yang satunya lagi. Nah, ini bagian atau ada lagi selanjutnya x. Ini di sini x. Oh, bentar. X lebih dari sama dengan k. X-nya itu 10 min 3x lebih dari sama dengan k-nya x plus 3. Nah, bisa ngebedainnya, bedakan bagian kiri dan kanan. Nah, tinggal menghilangkan dalam kurungnya aja dengan cara dikali, nanti hasilnya bisa dilihat sendiri. 10 min 3x lebih besar sama dengan x plus 3. Nanti tinggal kalian tuker. Yang ditukar itu konstanta dan variabel. Konstanta dari sebelah kiri, nih yang ini bisa diperhatikan. Konstanta dari sebelah kiri, variabel dari sebelah kanan. Nanti hasilnya didapat dari x lebih besar sama dengan min 7 per min 4. Ingat ya, tadi udah dijelasin. Kalau yang pembaginya negatif, yang kita lihat pembaginya saja negatif, maka tanda pertidaksamaannya berbalik. Yang awalnya lebih besar sama dengan, sekarang berbalik jadi kurang dari sama dengan. Nah, udah selesai, tinggal ditulis himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan 7 per 4 atau x lebih dari sama dengan 13 per 2. Itu penyelesaian untuk soal yang nomor 3. Ini cara penyelesaian kalau misalnya ada dua nilai mutlak. Dan sekarang pembahasan soal yang terakhir, yang keempat. Nah, ini tipe soal yang kedua ya. Jadi soal itu ada dua tipe. Yang pertama 1 nilai mutlak, tipe yang kedua ada 2 nilai mutlak. Soalnya itu nilai mutlak x min 5 kurang dari nilai mutlak 2x plus 1. Nah, kalian harus ingat juga kalau kurang dari ini sifat yang keberapa. Lihat lagi ke slide-slide sebelumnya, dan di sini udah dijelaskan ini menggunakan sifat yang ketiga, yaitu yang dapat ditulis min k kurang dari x kurang dari k. Nah, min k-nya itu didapat dari nih 2x plus 1. Maaf. 2x plus 1 min k kurang dari ditulis x-nya itu didapat dari x min 5 kurang dari 2x plus 1. Nah, ini ketika udah ditulis kalian tulis ulang, tapi harus dikali dulu nih yang negatif. Yang negatif dikali 2x hasilnya min 2x, negatif dikali plus 1 hasilnya min 1, selebihnya sama ya. Nah, karena di sini ada 3x ya, kiri, tengah, kanan itu ada x-nya semua, jadi nggak bisa langsung kalian selesaikan atau kita selesaikan. Kita harus bagi jadi 2 ya. Untuk bagi jadi 2-nya caranya gini. Bentar.
Nah, ini kalian tulis ke sini. Ingat nulisnya dari X min 5 ya, nulisnya itu dari tengah. Kemudian yang ini nah ditulis ke sini. Nah, ingat nulisnya diawali dari X min 5. Nah, kalau udah X min 5 kurang dari, kenapa kurang dari? Karena kita soalnya pakai kurang dari ya. Jadi soalnya kurang dari, kita ikut kurang dari. X min 5 kurang dari min 2X min 1. Nah, seperti biasa tadi kan udah dikasih tahu. Kalau bentuknya seperti ini, kita harus memindah-ruaskan antara konstanta dan variabel. Ini min 5 pindah ruas, variabelnya pindah ruas juga. Nah, kayak gini tuh hasilnya. Nanti didapat X plus 2X kurang dari 5 min 1. Nanti hasilnya juga 3X kurang dari 4, maka X-nya kurang dari 4/3. Ini udah selesai, tinggal bagian atau. Jadi, kalian kalau menyelesaikan harus dapat X-nya itu 2 ya. Nih, ingat nulisnya dari X min 5 sama aja nih, X min 5 X min 5 kurang dari 2X plus 1. Kemudian dipindah ruas nih, 2X pindah. Pokoknya sebelah kanan itu yang pindah variabel dan sebelah kiri itu konstanta yang pindah ruas nih. Ya. Jadi di sini jadi hasilnya didapat min X kurang dari 6. Dan minnya ini bukan min aja sebenarnya ya. Di sini tuh ada min 1. Dan min 1 itu koefisien, jadi dia pindahnya ke bawah. Jadi pembagi, dimana hasilnya X lebih besar min per 6 per min 1. Nah, tandanya jadi berubah lebih dari, yang awalnya kurang dari. Kenapa? Alasannya tadi udah dijelasin, karena dibagi dengan angka negatif ya. Jadi tandanya berubah. Jadi didapat hasilnya itu X lebih besar dari min 6. Dan cara penulisan himpunan penyelesaiannya kita mengikuti dari sifat ya. Tuh lihat sifatnya itu X di tengah. Berarti kalian tulis X di tengah dan tandanya dua-duanya juga. Ini tandanya dua-duanya kurang dari, mengikuti yang ada di sifat. Dan ingat, yang negatif harus ada di sebelah kiri, yang kecil ada di sebelah kiri. Nih, min 6 lebih kecil, maka dia posisinya di kiri, dan 4/3 dia itu posisinya di sebelah kanan karena lebih besar dibandingkan min 6. Dan ini pembahasan soal yang terakhir. Semoga untuk materi pertidaksamaan nilai mutlak cukup membantu video tersebut atau video ini. Kurang lebihnya ya nanti tinggal kita diskusikan saja. Kurang lebihnya ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.